project film horor bener-bener pastinya excited banget ya, karena kan nggak pernah sebelumnya. Biasanya drama yang syutingnya tuh santai, mungkin usahanya kayak ya paling nangis atau marah, tapi kalau ini tuh horor ternyata lebih lelah, capek. Makanya persiapan produksinya tuh lumayan agak lama dibanding syutingnya ya, karena harus persiapan fisik dan mental. Terus pastinya ternyata seru juga ya, jadi pengalaman pertama syuting film horor. Dan awalnya tuh kayak agak takut untuk nerima ya, karena aku penakut banget. Terus pastinya juga real set kan, dan emang benar syutingnya beneran di gunung. Jadi aduh awalnya gimana ya gitu, cuman ternyata pas baca ceritanya aku suka banget karena dikemas secara anak muda banget, jadi aku kembali muda. Terus ceritanya fresh banget karena ternyata ada unsur found footage-nya yang mungkin gak banyak film horor yang punya unsur found footage gitu. Jadi aku penasaran aja, dan aku juga sempat sharing juga sama Kak Santi soal ceritanya dan karakternya, dan aku suka gitu, aku suka banget. Jadi yaudah aku akhirnya gas gitu, terimalah project ini. Vlog sih karena aku juga pernah nge-vlog, inspirasinya vlog aku aja sih Mbak. Daily vlog ya? Ya gitu aja sih. Nggak ada sih, cuma kan kita pernah ada kasus yang kayak vlogger yang melakukan hal yang melakukan segala cara demi konten. Nah, mungkin yang dikulik jadinya motivasinya apa sih? Kenapa sih dia ngelakuin itu? Sebenarnya yang paling relate dari geng vlog ini, kita ini kata kuncinya budak konten kali ya. Jadi kita melakukan segala cara demi mendapatkan konten yang ujung-ujungnya ke duit lagi, tapi tanpa memikirkan orang lain. Di film Pasar Setan ini kita banyak kejutan. Kalau kamu nanya berapa, nanti kamu harus buktikan sendiri. Kamu harus buktikan sendiri, yang pasti masa. Nanti kalau tag aku, kalau kamu udah nonton dan hitung, let me know ada berapa. Itu sih, jadi kita mencoba meramu dari cerita-cerita yang ada. Jadi dengan begitu kita mencoba menghidupkan pengalaman Pasar Setan di layar lebar ini. Seperti itu sih. Dan kalau mau berapanya ya aku rasa Mas harus bersabar sedikit menunggu tanggal 29 Februari ya. Serem ya? Serem banget Mas. Gila serem banget. Kita tunggu 29 Februari. Memang gunung itu memang lumayan agak serem sih. Di antara kita yang punya pengalaman itu Roy sama si babi, si babi apa pangeran? Cerita babi hutan lagi maksud gue. Cerita horor ya. Oke, jadi waktu itu ini udah mulai scene terakhir. Udah jam 2, jam 3. Syutingnya tuh bareng sama Audi sama Cindy. Nah, mereka tuh lagi di luar. Nah, kita tuh lagi persiapan untuk scene selanjutnya. Nah, scene selanjutnya tuh lumayan berat gitu. Jadi aku keluar, bengong-bengong di hutan sambil di sini gimana ya, sini gini ya, maksudnya kayak gini. Tiba-tiba ada suara, maksudnya kayak suara. Nah, aku tuh kurang tahu kadang ini tuh suaranya suara binatang apa-apa. Cuman dia tuh suara kayak gitu, kayak ketawa tapi tinggi gitu, tapi dia kayak ngeledek gitu. Pertama kali dengar, ini binatang kali ya. Nah, tapi setiap kali kalau kita lagi tenang, dia tuh baru bunyi, baru kayak ada suaranya. Dan suara tuh sekitar 2 kali, 3 kali, dan selalu pas kita lagi tenang. Nah, pas udah ketiga kalinya, ini kayaknya nggak bener deh. Dia kayak ngasih tahu, gue di sini, gitu. Abis itu langsung nanya lah sama Audi, sama Cindy. Kalian dengar gak sih? Gitu. Enggak dengar apa-apa kok. Oh, oke. Berarti ini salah dengar atau emang aku doang yang dengar gitu. Belakang balik ada kru yang ngasih tahu, lu dengar ya tadi ya? Iya gue dengar. Gue juga nanya sama kru lain tapi nggak ada yang dengar. Emang di belakang nggak ada orang? Nggak ada sama sekali. Wah. Abis itu langsung oke. Kita rembukan di dalam tenda aja bertiga ya. Jangan di luar sendiri ya. Jangan terlalu into karakter hari ini kayaknya. Aku nambahin sedikit pengalamanku. Jadi waktu lagi di lokasi, jadi lokasinya ini memang lumayan challenging karena benar-benar di gunung dan itu dingin sekali. Jadi sebenarnya aku juga apresiasi ya untuk para
pekerja film, baik aktor, baik sutradara dan semua kru, karena membuat film itu sangat-sangat sebuah komitmen kerja yang sangat nyata gitu. Jadi apalagi dalam konteks kita bikin horor, film horor, itu sudah pasti kita syutingnya kan malam. Jadi callingan itu dimulai bisa jadi sore sampai pagi. Dan di gunung itu dingin banget, kayaknya minus atau pokoknya 12 ya. Aku udah pakai berlapis-lapis. Nah, satu waktu ada aku inget banget, aku lagi di lokasi, terus lagi persiapan next scene. Nah kan setiap kita syuting kan kita ada tim yang memang bertanggung jawab atas asap ya. Aku tahu tuh kita ada tim asap. Iya. Tapi pas ini satu waktu pas mau take, tahu-tahu ini putih semua, asap semua dan kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Aku langsung bilang sama Mas Wisnu, Mas ini kok asapnya kayak gini sih, kamu kan nggak kelihatan apa-apa. Ini kebanyakan asapnya, aku bilang gitu kan. Astagfirullah, bentar lagi lampu. Ini kenapa? Astagfirullahaladzim. Ini kayak Mas, makin menambah suasana. iya. Mas, Kayak itu kayak yang pegang. iya, Gak ada yang pegang. Maaf ya, semua maaf ya. Oke, balik lagi. Iya. Dari asap tadi terus. Jadi aku bilang, Mas ini kayaknya asapnya kebanyakan karena benar-benar kita nggak bisa ngeliat apa-apa dan itu dingin sekali. Kata Mas Wisnu, Mbak itu kabut bukan asap yang kita buat. Oh oke, asli itu nggak kelihatan, semua putih. Jadi itu pengalaman sangat menarik ya untukku gitu. Jadi ya. Iya, karena tadi lampu juga ikut-ikutan suasananya kedip sendiri nih. Mau nambahin dikit. Silakan Mas Jadi Wisnu. sebenarnya teman-teman aktor kan kita bekerja selain ketika teman-teman aktor action, tapi kita juga bekerja di luar itu. Iya. Menentukan lokasi itu adalah tantangan tersendiri karena kita berada di tengah hutan yang bersebelahan dengan habitat binatang liar. Iya. Jadi ada beberapa titik lokasi gitu yang sengaja kita pilih. Kemudian yang aktor-aktor nggak tahu, saya pilih. Oh ini sarangnya ular kobra yang di sebelah sini. Oh begitu ada satu adegan yang mereka harus melewati itu. Sebelum mereka datang ke tempat itu, saya, Bibi dan tim lokasi dan semuanya ngecek dulu. Kita cari. Oh ternyata ini ada titik yang sudah kita tentukan. Ternyata di situ begitu dibuka batunya ada sarangnya kobra. Kobra kita tutup lagi. Terus habis itu ya udah kita cari lagi yang aman gitu. Dan kita didampingi oleh ranger untuk itu. Jadi Yes, di gunung itu ya Mas. nah, dan kemudian pilihan kemudian di kaki gunung Pangrango karena saya takut syuting di Gunung Salak. Banget Mas. Ya. Itu jelas, ya, Iya, saya takut banget. Iya. Tapi kemudian beberapa minggu yang lalu saya kaget. Kenapa? Karena jalur yang kita ambil itu adalah jalur ziarah. Wow. Dan ada 13 orang yang hilang. Yang hilang kemarin, Iya. mendaki, hilang, dapat sinyal, kabarin. Jadi ya itu yang untungnya ketika kita syuting tidak terjadi apa-apa. Tapi memang tantangannya di tempat itu adalah kita berbatasan dengan hal yang bisa kita lihat, bisa kita antisipasi, dan juga mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat dan yang akhirnya juga kita antisipasi dengan beberapa hal. Teman-teman media, terima kasih. Peran teman-teman pada sore hari ini sangatlah penting bagi kami untuk bisa menyuarakan karya terbaru kami yang akan tayang 29 Februari nanti. Mohon dukungannya dan ya kami berharap film Pasar Setan ini bisa menambah khasanah perfilman Indonesia karena kita tahu film horor adalah salah satu genre film yang memang kita sukai karena sangat dekat gitu ya dengan culture kita, dengan banyaknya cerita-cerita kita. Dan Aiden Pictures di sini kami telah berusaha untuk membuat sebuah cerita horor yang terinspirasi dari kisah nyata yang sangat-sangat menarik dan kami harapkan ini bisa menambah warna dari film horor yang ada sekarang.